Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Terkait situasi COVID-19 ini yang penyebarannya masih meningkat, saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua agar kita semua terus berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu. Tetap waspada dengan memakai masker saat keluar rumah, tetap menjaga jarak, dan untuk sementara ini tidak bersalaman. Menaati himbauan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait kebijakan dalam rangka penanggulangan dan pemutusan mata rantai COVID-19. Doa saya kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat dalam perlindungan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Baik, saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan keberatan yang diajukan oleh para penganut sesasionisme terhadap keabsahan mujizat melalui sebuah wawancara dengan Google. Pertanyaan pertama, banyak orang berdebat mengenai apa sebenarnya mujizat itu, dan mereka memulainya dengan jalan yang salah. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Sem mendefinisikan mujizat menurut pandangan Alkitab? Baik, saya sepakat bahwa beberapa orang memulai dengan cara yang salah ketika mereka mendefinisikan tentang mujizat. Karena itu pada saat ini, ketika kita mendefinisikan mujizat, maka kita perlu memperhatikan kriteria Alkitab berikut ini. 1. Awali dengan gagasan bahwa Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, sebagaimana dinyatakan di dalam Ibrani 1 ayat 3. Bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia, Kolose 1 ayat 17. Dan bahwa Tuhan di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya yang berdaulat, Efesus 1 ayat yang ke-11. 2. Definisi mujizat yang alkitabiah didasarkan pada pemahaman mengenai tindakan providensia Allah yang terus-menerus, yang mengendalikan, melindungi, memelihara, dan mengatur segala sesuatu. 3. Sebuah definisi tentang mujizat perlu kiranya mempertimbangkan terminologi Alkitab untuk kata mujizat itu sendiri. Ini adalah studi kata yang melibatkan eksegesis dalam teologi. Bila memperhatikan terminologi Alkitabiah untuk kata mujizat, seringkali menunjukkan kepada gagasan mengenai pekerjaan kuasa Allah yang membangkitkan kekaguman dan keterpesonaan manusia. Kata Ibrani od dan kata Yunani semeon umumnya diterjemahkan dengan kata tanda. Artinya sesuatu yang menunjuk kepada atau mengindikasikan sesuatu yang lain, terutama mengacu kepada mujizat yang menunjukkan adanya aktivitas dan kuasa Allah. Kata Ibrani moped dan kata Yunani teras diterjemahkan dengan kata keajaiban, yaitu suatu peristiwa yang menyebabkan orang kagum atau heran. Sedangkan kata Ibrani gaburah dan kata Yunani dunamis diterjemahkan dengan mujizat atau pekerjaan yang berkuasa. Artinya suatu tindakan yang memperlihatkan kuasa besar, terutama kuasa ilahi, dan ini mengacu pada mujizat. Nah, berdasarkan 3 kriteria di atas, maka definisi mujizat yang alkitabiah seperti yang dinyatakan oleh Profesor Wayne Grudem adalah sebagai berikut. Mujizat adalah suatu aktivitas Allah yang kurang lazim atau tidak umum, di mana ia membangkitkan rasa terpesona dan ketakjuban manusia dan memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Definisi Profesor Wayne Grudem ini tampaknya konsisten dengan doktrin providensia atau doktrin pemeliharaan Allah. Definisi alternatif lainnya tentang mujizat sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Miller J. Erickson, ia mengatakan demikian, yang dimaksud dengan mujizat adalah tindakan-tindakan luar biasa atau menakjubkan oleh Allah yang jelas bersifat adikodrati. Mujizat berarti tindakan-tindakan adikodrati khusus
dalam pemeliharaan Allah atau providensia Allah yang tidak dapat diterangkan oleh pola-pola alamiah yang biasa. Ini disebut juga suprarasional. Sementara itu, Kevin J. Conner menyatakan bahwa kata mujizat berarti suatu tindakan, kuasa, suatu perbuatan adikodrati yang disebabkan oleh kuasa Allah. Pertanyaan kedua, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10, Rasul Paulus dalam mendaftarkan 9 macam karunia rohani, yaitu kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, karunia iman, kesembuhan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Dengan demikian, karunia mujizat atau energemata dunameon merupakan satu dari 9 macam karunia yang disebut daftar karunia rohani tersebut. Nah, bagaimana Pak Sem mendefinisikan karunia mujizat itu? Dan apakah karunia mujizat masih berlaku saat ini? Baik Google, Profesor C. Peter Wagner mendefinisikan karunia mujizat sebagai berikut. Karunia mujizat adalah kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota tubuh Kristus untuk bertindak sebagai perantara manusia. Melalui mereka, Allah berkenan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkuasa yang menurut pengamatan orang-orang yang menyaksikannya telah mengubah prosedur yang biasa terjadi dalam alam. Definisi alternatif yang lebih ringkas menyatakan, karunia mujizat adalah seseorang yang diberi kemampuan khusus untuk dipakai Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Namun pertanyaan pentingnya ialah, apakah karunia mujizat masih berlaku untuk saat ini? Kevin J. Conner menyatakan, sebagaimana mujizat merupakan saksi atas kemurnian, pelayanan, dan legalitas khotbah dalam zaman Alkitab, begitu juga mujizat pada masa kini yang timbul dari iman yang didasarkan pada Alkitab merupakan kesaksian atas kemurnian dan validitasnya. Pernyataan Kevin J. Conner tersebut jelas mendukung pandangan bahwa mujizat masih terjadi dan berlangsung sekarang ini. Dan saya sepakat dengan pernyataan Kevin J. Conner tersebut. Pertanyaan ketiga, kita tahu bahwa para skeptis menyangkali mujizat. Mereka tidak mempercayai mujizat dapat terjadi. Selain skeptisisme yang termasuk dalam pandangan ini antara lain agnostisme, empirisme, naturalisme, rasionalisme, materialisme, dan liberalisme. Di pihak lain, sesasionisme percaya bahwa mujizat hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab ditulis. Pandangan ini percaya mujizat-mujizat yang tertulis di Alkitab. Pandangan ini berpegang pada kepercayaan bahwa Tuhan masih tetap bekerja di dunia ini dengan cara yang supranatural, tetapi tidak memberikan kuasa kepada manusia untuk melakukan mujizat. Dengan kata lain, Tuhan telah berhenti melakukan mujizat melalui manusia. Hal ini dihubungkan khususnya dengan rampungnya penulisan firman Tuhan atau Alkitab. Bagaimana Pak Sam menanggapi hal ini? Baik, jawaban saya, pertama, saya ingin menegaskan bahwa pada umumnya doktrin atau ajaran yang diakui oleh karismatik itu bersifat kompatibel atau selaras dengan ajaran dan keyakinan primer atau utama dari iman Protestan Ortodoks dan Injili konservatif, serta gereja-gereja arus utama lainnya. Hal ini sudah pernah saya jelaskan di dalam video YouTube yang berjudul Mengenal Doktrin Karismatik Normatif di BFM Channel. Jadi saya menyarankan untuk menonton juga video tersebut. Meskipun demikian, ada juga ciri-ciri dari karismatik yang membedakannya dari gerakan-gerakan lainnya, yaitu penekanannya yang khusus terhadap hal-hal seperti: 1. Karunia-karunia rohani masih bermanifestasi sampai saat ini.
2. Pujian penyembahan dalam ibadah yang selebratif dan ekspresif. 3. Keyakinan pada manfaat doa syafaat dan doa konser. 4. Penekanan pada penginjilan dan misi. 5. Keyakinan bahwa Allah masih berbicara hari ini. Dan 6. Keyakinan akan kuasa rohani bagi kehidupan dan pelayanan. Tentu saja selain 6 karakteristik tersebut, ada lagi ciri-ciri lainnya. Tetapi dalam pengamatan saya, 6 hal ini secara umum merupakan representatif dari ajaran dan praktek karismatik. Nah, karena keyakinan-keyakinan inilah kadangkala karismatik dituduh sesat oleh kaum sesasionisme. Kedua, terkait dengan pernyataan bahwa Allah telah berhenti melakukan mujizat sejak kanon Alkitab ditutup, maka saya perlu tegaskan bahwa sebagai seorang karismatik, hingga saat ini saya masih tetap meyakini bahwa Allah tidak pernah berhenti melakukan mujizat. Ini dikaitkan dengan natur kedaulatan Allah, kemahakuasaannya, belas kasihnya, dan providensianya atau pemeliharaannya. Namun sampai saat ini saya tetap memegang keyakinan bahwa setelah Konsili Kartego pada tahun 397 Masehi, bahwa kanon Alkitab memang telah dianggap selesai dan ditutup. Itu kami akui, saya akui. Artinya tidak ada lagi penambahan buku pada Alkitab. 66 kitab yaitu Alkitab sudah final diakui sebagai otoritas tertinggi dan mutlak bagi gereja dan orang percaya. Artinya apa? Sejak kanon Alkitab ditutup, tidak ada lagi buku-buku yang ditulis setingkat dengan Alkitab, autografnya atau aslinya dalam hal pewahyuan dan inspirasi Allah. Namun selesainya Alkitab dan ditutupnya kanon bukan berarti bahwa karunia-karunia rohani sudah dihentikan Allah atau tidak berlaku lagi. Karismatik percaya bahwa karunia-karunia itu masih dibutuhkan saat ini untuk membangun jemaat dan dalam pemberitaan Injil sampai Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Pertanyaan keempat, bagaimana Bapak bisa yakin bahwa karunia-karunia rohani, termasuk mujizat bahasa roh, nubuat, dan kesembuhan itu masih berlaku saat ini? Baik Google, saya akan jawab ini. Tidak ada bagian dimanapun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa karunia-karunia rohani itu sudah berhenti saat ini. Itu poin pentingnya. Sebenarnya pernyataan tersebut hanya merupakan produk tafsir dari seorang yang bernama Benjamin B. Warfield. Stanley M. Burgess, profesor bidang studi agama di Southwest Missouri State University, telah mengamati dan menjelaskan sebagai berikut. Penekanan penganut sesasionisme bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang nyata dalam gereja abad pertama tidak perlu dan tidak berfungsi lagi setelah kanon perjanjian baru selesai telah terbukti banyak memberikan pengaruh saat ini. Wakil dari pendapat ini adalah almarhum Benjamin B. Warfield pada tahun 1851-1921. Profesor teologi di Princeton ini yang menyatakan bahwa karunia-karunia yang ajaib dari Roh Kudus telah padam bersamaan dengan meninggalnya para rasul, dan karunia-karunia itu tidak diperlukan lagi sebab kanon Alkitab sudah rampung. Pandangan Warfield ini adalah representasi dari kelompok sesasionisme sampai saat ini. Warfield terutama menentang orang-orang yang mengakui adanya karunia-karunia rohani yang istimewa. Ia merasa bahwa mereka ini menggantikan kesempurnaan Alkitab dengan keagamaan yang subjektif. Nah, pandangan sesasionisme ini masih bergema hingga saat ini dan sekarang ditujukan kepada pelayanan, mujizat, penyembuhan, bahasa roh, nubuat, dan pelayanan berdasarkan karunia-karunia rohani dari gereja-gereja Pentakosta dan karismatik dan gerakan gelombang ketiga dari kaum Injili. Para penganut sesasionisme menyatakan bahwa karunia-karunia rohani kurang berhubungan dengan Injil atau kurang penting bagi pemberitaan Injil dalam perjanjian baru. Mereka bersikeras bahwa karunia-karunia mujizat, penyembuhan, dan karunia-karunia lainnya sudah terhenti pada atau menjelang akhir abad pertama.
Terkait dengan kontinuitas atau keberlangsungan karunia-karunia rohani sampai saat ini, bahkan sampai Kristus datang kembali, maka paling sedikit ada 2 bukti perjanjian baru yang mendukung hal ini. 1. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem menjamin keberlangsungan karunia-karunia rohani ini. Rasul Petrus dalam khotbah perdananya pada hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus saat itu mengatakan, "Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Kisah Para Rasul 2 ayat 16-18. Perhatikanlah frase hari-hari terakhir dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 tersebut. Frase ini sama dengan yang digunakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Frase Yunani hari-hari terakhir tersebut adalah eskatais hemerais, di mana arti dari frase ini meliputi seluruh masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Berdasarkan pemahaman bahwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu terjadi hanya 1 kali dan tidak diulangi lagi, tetapi berlangsung hingga Yesus datang kembali, maka karunia-karunia rohani sebagai bagian dari pekerjaan dan pelayanan Roh Kudus juga masih berlaku terus ada hingga Kristus datang kembali. 2. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 7 menulis, "Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus." Kata karunia yang digunakan Rasul Paulus dalam ayat ini adalah karisma, menunjuk kepada karunia-karunia rohani sebagai pemberian dari Allah. Menarik untuk memperhatikan bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat di Korintus tidak akan kekurangan dalam suatu karunia pun, atau dalam frase Yunaninya mehusterestai en medeni karismati. Kata Yunani mehusterestai atau tidak kekurangan dalam ayat ini ditulis dalam bentuk double negatif atau negatif ganda yang sangat kuat, yaitu gabungan dari mi dan husteretai, yang dapat diterjemahkan dengan parafrase tidak mungkin dapat berkekurangan sedikit pun. Seluruh karunia rohani telah dilimpahkan oleh Allah kepada jemaat di Korintus, dan mereka tidak mungkin akan kekurangan sedikit pun dari seluruh karunia itu dengan rentang waktu hingga apokalipsin korio hemon ioso Kristo, atau pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Yunani apokalipsin yang diterjemahkan dengan pernyataan menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi berdasarkan ayat ini, kita mendapatkan pernyataan Alkitab melalui Rasul Paulus bahwa kita masih bisa mengharapkan nubuat, bahasa roh, bahkan karunia-karunia lainnya, termasuk mujizat, tetap ada sampai yang sempurna itu tiba, yaitu hingga Kristus datang kembali. Karena pada saat itulah semua karunia-karunia itu tidak diperlukan lagi oleh gereja dan orang-orang percaya. Pertanyaan kelima, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 dan 23, Rasul Paulus mengatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Berdasarkan ayat ini, kaum sesasionik mengajarkan bahwa Paulus di sini memperingatkan agar orang Kristen jangan berusaha mencari tanda-tanda ataupun mujizat-mujizat, melainkan orang Kristen harus memberitakan Injil Yesus Kristus saja. Baik Google, tanggapan saya terhadap keberatan ini adalah seperti berikut. Jika demikian, tentu saja telah terjadi kesalahpahaman atas ayat tersebut. Pertama, dalam konteks ayat tersebut, Paulus tidak sedang menyangkali keabsahan tanda-tanda dan hikmat. Tetapi ia menegaskan bahwa tanda-tanda dan hikmat itu tidak menyelamatkan, karena hanya Injil saja yang menyelamatkan. Tanda-tanda yang dicari orang Yahudi
Dan hikmat yang dicari orang Yunani bukanlah tanda-tanda dan hikmat Kristus, melainkan hanya tanda-tanda untuk menghibur atau untuk mengobarkan permusuhan dan skeptisisme mereka. Dan hikmat yang adalah hikmat dunia, bukan hikmat Allah. 2. Jelaslah Paulus dalam ayat ini tidak menyangkali tanda-tanda, mujizat, hikmat, dan kuasa Allah. Sebab di bagian lainnya Paulus mengakui bahwa ia mengadakan tanda-tanda mujizat yang berhubungan dengan pemberitaan Injil, seperti yang tertulis dalam Roma 15 ayat 18-19. Dikatakan di sana oleh Paulus, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat, atau kata Yunaninya enduname semeon kaiteraton, dan oleh kuasa roh, enduname pneumatos. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya peplerokenai, Injil Kristus, to Evangelion tu Kristo. Integritas Rasul Paulus diakui dan pernyataannya tidak kontras dalam kedua ayat dan kesempatan yang berbeda tersebut. 1 Korintus 1 ayat 22 dan 23 dan bandingkan dengan Roma 15 ayat 18-19. Jadi, mengajarkan orang Kristen supaya jangan berusaha mencari tanda-tanda maupun mujizat-mujizat, melainkan orang Kristen harus memberitakan Injil Yesus Kristus saja berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 22-23 adalah tafsiran yang tidak tepat. Dan tafsiran ini justru melanggar prinsip hermeneutik Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Karena justru beberapa pakar teologi dan hermeneutika masa kini berpendapat bahwa aplikasi dari kisah-kisah mujizat dalam Alkitab haruslah terkait dengan pemberitaan Injil. Misalnya, saya mengutip pendapat dari William Klein, Craig Bumbleb, dan Robert Hubbard di dalam buku mereka Introduction Biblical Interpretation Jilid 2 di halaman 363-365 mereka menulis demikian. Ketika profesor ini menulis demikian, para penafsir dari sejumlah tradisi teologi secara terus-menerus menghasilkan sebuah pendekatan yang lebih baik. Cerita-cerita mujizat di dalam kitab-kitab Injil pertama-tama berfungsi secara kristologis untuk mendemonstrasikan siapakah Yesus sebenarnya. Dan kemudian melalui sejarah keselamatan mengesahkan klaimnya bahwa pemerintahan Allah sebagai Raja telah datang ke dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian, aplikasi atas mujizat-mujizat dalam Alkitab, dalam kitab-kitab Injil bagi pembaca masa kini harus lebih bersifat mengabarkan Injil daripada menciptakan kehidupan yang saleh. Tentunya kita harus selalu waspada terhadap mujizat-mujizat palsu. Namun, umat Kristen pada masa kini dapat menerapkan cerita-cerita mujizat yang tercatat di dalam kitab-kitab Injil secara absah dengan cara berdoa agar manifestasi-manifestasi kuasa yang sama dari Allah di dalam nama Yesus terjadi untuk menunjukkan keilahian dan keunggulannya melalui segala makhluk lain yang disembah. Itu tadi pendapat dari 3 orang profesor, yaitu William Klein, Craig L. Bumbleb, dan Robert Hubbard. Pertanyaan ke-6. Satu bagian Alkitab yang sering digunakan oleh sesanionis atau mereka yang menolak mujizat sekarang ini adalah Matius pasal 7 ayat 22 dan 23 yang menyatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, berdasarkan ayat ini mudah sekali bagi para sesasionisme menyimpulkan bahwa semua mujizat kesembuhan tanda-tanda ajaib sekarang ini bukan dari Tuhan. Benarkah demikian, Pak Sem?
Saya tahu bahwa banyak orang tidak memahami ayat ini dengan benar, sehingga dipakai lepas atau keluar dari konteksnya. Ketika digunakan khususnya untuk menyerang orang-orang yang mempercayai nubuat, mujizat, dan kesembuhan, dan karunia-karunia rohani. Karena itu perlu bagi saya untuk menjelaskan secara jelas pengertian dan makna ayat ini berdasarkan konteksnya. Pertama, ucapan Yesus, "Aku tidak pernah mengenal kamu," adalah pernyataan deklaratif penghakiman dan penolakan Kristus terhadap nabi-nabi palsu pada akhir zaman. Konteks Matius 7 ayat 15-23 ini menjelaskan bahwa Kristus sedang berbicara tentang kewaspadaan terhadap nabi-nabi palsu. Sekali lagi, nabi-nabi palsu yang berusaha mengelabui orang-orang percaya dengan cara penyamaran atau pemalsuan. Pemalsuan adalah upaya untuk menyerupai yang asli, tetapi tidak memiliki mutu atau kualitas seperti aslinya. Kata Yunani pseudopropeton berarti nabi-nabi yang menyampaikan pesan berisi kebohongan. Hal ini nyata dari kata-kata Tuhan Yesus bahwa nabi-nabi itu en edumation probaton, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan menyamar seperti domba. Frase Yunani en edumation probaton diterjemahkan dengan tepat dalam New International Version in sheep's clothing, dalam pakaian domba. Kata lain untuk palsu adalah tiruan atau imitasi. Karena itu Yesus memulai peringatannya dengan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Matius 7 ayat 15. Kata waspadalah dalam ayat tersebut adalah kata Yunani prosekete, merupakan bentuk present imperatif orang kedua jamak dari kata Yunani proseko. Secara leksikal, kata ini dapat diterjemahkan dengan berhati-hatilah atau perhatikanlah dengan seksama. Secara gramatikal, bentuk imperatifnya menunjukkan betapa seriusnya perintah ini. Sedangkan present tense-nya menunjukkan sikap kewaspadaan yang harus terus-menerus continue dilakukan terhadap nabi-nabi palsu ini. Yesus menyebut nabi-nabi palsu ini dengan sebutan lukos atau serigala. Namun mereka bukan hanya sekedar lukos atau serigala, tetapi disebut oleh Yesus juga buas, di mana dalam bahasa Yunani kata harpax berarti perampok, penipu, atau rakus. Nah, nabi-nabi palsu ini juga disebut juga dengan anomion atau pembuat kejahatan atau pelanggar hukum yang melawan kehendak Tuhan. Bandingkan ayat 23. Jadi, orang-orang yang bernubuat mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat dalam ayat 22 tersebut bukanlah orang percaya yang lahir baru atau sudah diselamatkan, tetapi mereka adalah nabi-nabi palsu dalam ayat yang ke-15. Kedua, pernyataan deklaratif Yesus tersebut dalam frase Yunani adalah hoti odepote eknon humos, yang secara harafiah diterjemahkan, "Karena tidak pernah sekalipun aku mengenal kamu." Kata Yunani eknon dalam ayat tersebut merupakan bentuk aorist indikatif aktif dari kata ginosko, yang berarti mengetahui atau mengenal. Kata eknon tersebut dinegasi secara tegas dengan kata oudepote yang diterjemahkan dengan tidak pernah, untuk menekankan bahwa memang tidak pernah sama sekali dalam satu titik waktu di masa lampau sampai dengan hari penghakiman itu dideklarasikan, para nabi palsu tersebut memiliki relasi pribadi dengan Yesus. Artinya apa? Tidak pernah ada intimasi atau relasi pribadi dengan Yesus, sehingga memang Yesus tidak mengenali mereka. Atau dengan kata lain, mereka belum pernah lahir baru, belum pernah mendapat hidup yang kekal, karena itu belum pernah menjadi milik Yesus. Karena itulah mereka tidak disebut dengan sebutan probaton atau domba, tetapi disebut dengan sebutan lukos atau serigala.
Nah, nasib mereka dalam penghakiman terakhir nanti adalah kebinasaan kekal yang digambarkan Yesus dengan ungkapan seperti pohon yang ditebang, dibuang ke dalam api. Matius 7 ayat 19. Keadaan tidak pernah dikenali nabi-nabi palsu ini kontras dengan keadaan domba atau probaton atau orang-orang percaya yang dikenali oleh Kristus. Kristus dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi di sini Yesus sendiri yang menyatakan bahwa orang yang termasuk domba, yaitu orang-orang pilihannya, pasti akan mendengar suaranya dan mengikutinya. Nah, orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi milik Kristus, lahir baru mendapat hidup yang kekal ini adalah orang-orang yang dikenali oleh Yesus. Kepada mereka Yesus memberikan hidup yang kekal, suatu kehidupan yang tidak pernah berakhir. Hal ini merupakan jaminan yang pasti bagi keselamatan mereka. Lebih dari itu, dalam ayat 28 Yesus sendiri menyatakan bahwa mereka pasti tidak akan binasa. Kata yang diterjemahkan tidak akan adalah kata Yunani ome. Secara gramatikal, kata ome merupakan suatu bentuk double negatif atau negatif ganda, yaitu gabungan dari dua kata o dan me. Keduanya berarti tidak. Jadi frase mereka pasti tidak binasa dalam bahasa Yunani tersebut merupakan cara pengungkapan negasi yang terkuat omi. Dengan auris subjuktif, secara harafiah ayat frase tersebut diterjemahkan dengan cara demikian. Dan tidak ada kemungkinan sedikit pun bagi mereka untuk binasa sampai kekekalan. Jadi yang dihakimi dan dibinasakan dalam Matius pasal yang ke-22 dan 23 tersebut bukanlah probaton atau domba, tetapi lukos, yaitu nabi-nabi palsu. Ketiga, frase banyak orang dalam ayat 22 berarti bukan semua orang. Dengan demikian, orang-orang yang melakukan mujizat, pengusiran setan dan bernubuat yang berasal dari Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan bukan termasuk kelompok orang-orang yang ditolak atau bukan termasuk kelompok serigala yang buas dari nabi-nabi palsu tersebut. Iblis selalu berusaha meniru dan memalsukan karya-karya Tuhan untuk menarik perhatian orang-orang Kristen. Tetapi orang Kristen sejati tidak akan mudah tertipu karena mereka mengenal Kristus. Bandingkan Yohanes 10 ayat 27. Justru dengan adanya mujizat, penyembuhan, dan nubuat dari para nabi palsu tersebut menunjukkan memang benar-benar ada mujizat penyembuhan dan nubuat yang benar-benar asli. Nah, dengan mengenali yang asli, orang Kristen akan terhindar dari penipuan. Bagaimanakah caranya serigala yang buas dan nabi-nabi palsu ini dapat dikenali oleh orang-orang percaya? Jawabannya dari buahnya. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16 dan ayat 20. Di sini dengan gaya tulisan kiastik simetris, dalam Matius 7 ayat 16 dan 20 menunjukkan adanya inklusio, yakni pengulangan atau penegasan kembali ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di dalam ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bila dicermati dengan teliti, maka ide pokok yang mengikat kesatuan kiastik simetris Matius 7 ayat 16-20 ini adalah karpos atau buah. Buah di sini merupakan indikator utama untuk mengenali kepalsuan para nabi palsu tersebut. Buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Sebaliknya buah yang tidak baik dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Ayat 17 dan 18. Yang dimaksud dengan buah di sini bukanlah hasil pekerjaan berupa kemampuan untuk bernubuat, mengusir setan dan penyembuhan, melainkan menunjukkan kepada motivasi dan karakter pribadi. Karena di sini Yesus memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi nabi palsu itu dari sisi etika, bukan saja dari sisi doktrinal. Maka para nabi palsu itu perlu diuji dengan memperhatikan buahnya, bukan pada tindakan-tindakan supranatural yang mereka lakukan. Tetapi tentu saja ajaran atau doktrin yang dipercayai oleh seseorang, entah buah yang baik ataupun buah yang buruk, sangat menentukan etika
yaitu motivasi dan karakter pribadi. Bandingkan 2 Petrus 2 ayat 1-22. Alkitab mengajarkan bahwa doktrin yang benar adalah doktrin yang sehat. 1 Timotius 1 ayat 10, 2 Timotius 4 ayat 2-4, Titus 1 ayat 9, dan 2 ayat 1. Doktrin yang sehat akan memelihara orang percaya agar tetap sehat dan terhindar dari kekeliruan. Doktrin dan pengajaran yang sehat selalu diharapkan untuk menghasilkan kehidupan yang kudus. Doktrin yang sehat tidak hanya dinyatakan melalui pengakuan iman atau kredo, tetapi melalui kehidupan yang berbuah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, Matius 7 ayat 21-23 ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan semua mujizat pengusiran setan dan nubuat itu palsu, melainkan peringatan, sekali lagi, peringatan kepada orang Kristen untuk mewaspadai kepalsuan dari para nabi-nabi palsu tersebut. Pertanyaan ketujuh atau terakhir pada kesempatan ini. Kita seharusnya mengenal Roh Kudus dan karya-karyanya masa kini sebagaimana kita mengenal kedua pribadi Tuhan yang lain, yaitu Bapa dan Anak. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Sebagaimana karya Kristus sangat penting dalam keselamatan dan gereja, demikian juga karya Roh Kudus. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa karya-karya Roh Kudus berhenti seiring dengan meninggalnya para rasul atau karena Alkitab sudah selesai ditulis. Roh Kudus masih aktif dan berkarya dalam gerejanya dan kehidupan orang percaya sampai Kristus datang kembali. Nah, terkait hal itu ada pertanyaan lain yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas, yaitu bagaimanakah kita mengetahui bahwa karunia-karunia rohani sekarang ini bukanlah tipuan dari setan yang menyesatkan orang-orang percaya? Baik Google, saya akan menjawab pertanyaan terakhir ini. Terkait dengan hal tersebut, ada dua hal yang harus dipahami, yaitu satu, karunia-karunia palsu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang percaya sejati. Ini prinsip penting. Perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu memang ada disebutkan dalam Alkitab. Tetapi jika kita meneliti dengan cermat, maka kita akan menemukan bahwa mujizat-mujizat palsu tersebut bukan dilakukan oleh orang-orang percaya sejati, seperti yang saya telah jelaskan di dalam jawaban saya atas pertanyaan yang keenam di atas tadi. Terkait dengan pernyataan saya bahwa karunia-karunia palsu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang percaya sejati, berikut ini 3 argumen saya. Pertama, perhatikan data-data Alkitab dan beberapa contoh berikut ini. 1. Para ahli sihir Firaun Raja Mesir mampu membuat beberapa mujizat palsu. Keluaran 7 ayat 11 dan 22, Keluaran 8 ayat yang ke-7. Walaupun demikian, mereka segera mengakui bahwa kuasa Allah itu lebih besar. Keluaran 8 ayat 19. 2. Simon si tukang sihir di kota Samaria membuat orang takjub karena mujizatnya. Kisah Para Rasul 8 ayat 9-11. Walaupun demikian, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus ternyata lebih besar. Kisah Para Rasul 8 ayat 13. 3. Di Filipi, Rasul Paulus bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan dengan tenungan-tenungannya itu, tuan-tuannya memperoleh keuntungan besar. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Tetapi Rasul Paulus dengan kuasa yang besar dari Tuhan menghardik roh-roh jahat itu, sehingga roh-roh jahat itu keluar dari perempuan tersebut. Kedua, bukti selanjutnya dalam surat-surat kiriman Rasul Paulus berikut ini. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika manusia durhaka atau antikris itu tiba, maka kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Dari ayat ini ada dua hal yang Paulus sampaikan dengan jelas, yaitu satu, bahwa orang-orang yang mengadakan perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu karena kuasa iblis tidak akan mengucapkan kebenaran, melainkan Injil palsu. Sekali lagi, orang-orang yang mengadakan perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu karena kuasa iblis tidak akan mengucapkan kebenaran, melainkan Injil palsu.
Ingatlah, para pemalsu Injil tidak pernah memiliki Injil yang asli. 2. Orang-orang yang tertipu oleh kepalsuan tersebut adalah mereka yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Makanya mereka percaya kepada kepalsuan dan tertipu olehnya. Dengan kata lain, mereka belum diselamatkan atau bukan orang-orang pilihan. Ketiga, Rasul Yohanes dalam Wahyu 13 menunjukkan bahwa binatang kedua yang akan keluar dari dalam bumi, yaitu binatang yang memiliki seluruh kuasa binatang yang pertama, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Wahyu 13 ayat 11-14. Tetapi sekali lagi, Injil yang palsu menyertai mujizat-mujizat tersebut. Kuasa ini dilakukan dalam kaitan dengan binatang pertama yang mulutnya penuh kesombongan dan hujat. Ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Wahyu 13 ayat 5-6. Nah, berdasarkan data-data Alkitab di atas, dapat diambil kesimpulan, 1. Kuasa Allah lebih besar dibandingkan dengan kuasa iblis yang memakai orang-orang untuk melakukan perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. 2. Orang-orang percaya dengan kuasa Allah akan menang ketika menghadapi kuasa iblis melalui orang-orang yang melakukan kejahatan. Bandingkan 1 Yohanes 4 ayat 4. 3. Identitas orang-orang yang mengadakan perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu selalu diketahui melalui penyangkalan mereka terhadap Injil Kristus. Mereka pasti menyangkal Injil Kristus. 4. Tidak ada indikasi dimanapun di dalam Alkitab bahwa orang Kristen sejati yang didiami Roh Kudus akan mengadakan perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Tidak ada. Bahkan orang-orang yang ditolak dalam Matius 7 ayat 21-23 yang saya jelaskan di atas tadi, jelaslah tidak menunjukkan kepada orang percaya sejati. Mereka adalah orang-orang yang belum lahir baru. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Karena itu mereka bukan disebut probaton atau domba, tetapi disebut lukos rigala. Jadi tidak ada petunjuk bahwa orang-orang yang ditolak tersebut adalah orang-orang percaya sejati. Tetapi mereka adalah orang-orang percaya palsu. Mereka disebut lukos rigala. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Yang kedua, kita dapat mengenali nabi palsu itu dari kemurnian doktrin dan karakter hidup mereka. Kristus memberikan satu cara untuk menguji nabi-nabi palsu, yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16-20 ini saya sudah bahas tadi di atas, tetapi saya akan perlu memberikan penjelasan sedikit karena berkaitan dengan mengetahui ciri-ciri dari kepalsuan melalui kemurnian doktrin dan karakter hidup mereka. Nah, yang dimaksud dengan buah di sini bukanlah hasil pekerjaan berupa kemampuan untuk bernubuat, mengusir setan dan menyembuhkan, melainkan kemurnian, ajaran, motivasi dan karakter hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 tersebut tadi dikatakan terhadap nabi-nabi palsu itu Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena mereka tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, agama-agama palsu, misalnya seperti Mormonisme, Saksi Yehova, dan Christian Science, dan lainnya mengajarkan doktrin palsu. Orang-orang ini menentang pekerjaan Allah dan Injil sejati. Mereka menghasilkan buah yang tidak baik. Rasul Petrus menyebut banyak ciri kemurnian doktrin dan karakter hidup yang membedakan nabi palsu dari nabi sejati. Baca 2 Petrus 2 ayat 1-20. Sementara itu Rasul Yohanes memberitahu bahwa kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami.
barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. 1 Yohanes 4 ayat 6. Nasihat ini jelas bahwa kita harus membedakan yang palsu dari yang asli. Dengan demikian, apabila saat ini ada orang-orang percaya yang tidak mengajarkan doktrin palsu, tetapi sebaliknya mengajarkan doktrin yang murni, doktrin yang benar, memajukan pekerjaan Tuhan, memuliakan Kristus, dan menghasilkan berlimpah-limpah buah kebaikan di dalam kehidupan banyak orang dan jiwa-jiwa yang dimenangkan, kita seharusnya tahu bahwa sifat-sifat baik ini bukanlah ciri-ciri yang menyesatkan. Sifat-sifat yang baik ini merupakan tanda-tanda kekristenan sejati di dalam kuasa Roh Kudus. Doktrin yang benar dan buah-buah kebaikan bukanlah ciri-ciri agama palsu. Sebaliknya, jika ada orang-orang yang sepertinya mengajarkan yang tulus dan sepertinya mengatakan hal-hal benar, tetapi kehidupannya dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya justru hancur, rusak dalam kesedihan dan kebingungan, serta menunjukkan buah-buah yang buruk, maka dapat dipastikan mereka adalah nabi-nabi palsu. Di Korintus, sebuah kota yang penuh penyembahan berhala dan pemujaan setan, 1 Korintus 10 ayat 20 dan 21, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di Korintus yang banyak di antara mereka berlatar belakang pemuja berhala. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Tetapi di sini ia meyakinkan mereka bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh mengaku beriman kepada Yesus sebagai Tuhan telah didiami Roh Kudus. Sungguh menarik bahwa Paulus segera melanjutkan pembahasan mengenai karunia-karunia roh yang dimiliki setiap orang beriman sejati. 1 Korintus 12 ayat 7. Dan Paulus melakukan ini di dalam suatu budaya dan tempat bahaya tipuan setan sama nyatanya seperti saat ini. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Ini meyakinkan kita bahwa jika kita melihat perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan karunia-karunia roh yang sedang terjadi melalui orang-orang percaya sejati, 1 Korintus 12 ayat 3, yang percaya pada inkarnasi dan keilahian Kristus, 1 Yohanes 4 ayat 2, dan yang memperlihatkan buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan mereka dan menghasilkan buah-buah pelayanan, Matius 7 ayat 20, bandingkan Yohanes 15 ayat 5, Galatia 5 ayat 22 dan 23, maka jangan kita mencurigai bahwa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan karunia-karunia itu palsu. Sebaliknya kita patut bersyukur kepada Allah bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Jadi orang Kristen sejati dapat dibedakan dari yang palsu melalui kemurnian doktrin dan karakter hidup yang baik dan memuliakan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Ringkasnya, bahwa mujizat terjadi pada zaman Alkitab dan masih berlangsung sampai sekarang hingga Kristus datang kembali. Allah dalam kedaulatannya dan digerakkan oleh belas kasih-Nya melakukan mujizat, memberi karunia dan kuasa kepada orang-orang percaya untuk melakukan mujizat yang berkaitan dengan pemberitaan Injil dan kesaksian bahwa Kristus adalah anak Allah. Inilah pandangan yang konsisten dengan ajaran Alkitab. Baik Pak Sem, teolog Protestan karismatik. Terima kasih buat kesempatan wawancaranya untuk saat ini. Kiranya ini dapat memberikan pencerahan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Google. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.